PGRI Jawa Timur bekerjasama dengan MGMP SMA Jawa Timur pembuatan video pembelajaran inovatif berbasis PowerPoint. Baik, dalam PowerPoint saya ini saya akan menerangkan mata pelajaran PPKN yaitu bab 2 tentang materi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun SK dan KD-nya yaitu menganalisis proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan KD-nya mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk indikator dan tujuan pembelajarannya, indikatornya mendeskripsikan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam materi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, saya menyampaikan dengan slide yang berisikan peta konsep terlebih dahulu. Peta konsep dalam materi ini berisikan tentang submateri yang akan dibahas selama bab 2. Dan dalam PowerPoint ini yang akan dibahas yaitu submateri yang pertama tentang makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945, yang mana di dalamnya nanti akan dibahas tentang makna alinea pertama, kedua, ketiga, keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Nah, di sini digambarkan berupa gambar 1, 2, 3, dan 4 dan salah satunya gambar UUD NRI tahun 1945 nanti supaya diberikan gambaran bahwa ini submateri yang akan dibahas dalam slide atau dalam isi PowerPoint ini. Nah, selanjutnya di slide ini berisikan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaannya. Jadi dalam slide ini berisikan tentang pembukaan UUD NRI tahun 1945, supaya di setiap menjelaskan setiap alinea pertama nanti akan ditunjukkan isi atau isi kalimat alinea pertama dalam pembukaan itu seperti apa. Nah, langsung di sini saya akan menyampaikan isi atau makna alinea pertama pembukaan UUD NRI tahun 1945. Nah, makna alinea pertama pembukaan UUD NRI tahun 1945. Makna alinea pertamanya berisikan dalil subjektif dan dalil objektif. Dalil subjektifnya ditunjukkan oleh kalimat kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan dalil objektifnya ditunjukkan oleh penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun individu. Kita kembali pada slide pertama. Lalu kita tunjukkan bukti atau yang menunjukkan alinea pertama.
yang menunjukkan dalil subjektifnya, yaitu ditunjukkan oleh kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kemudian dalil objektifnya ditunjukkan oleh bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lanjut pada alinea kedua. Makna alinea kedua pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dalam alinea kedua bermakna tentang cita-cita bangsa Indonesia, dan hal itu ditunjukkan oleh kalimat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita lihat lagi isi dari pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini ditunjukkan oleh kalimat ini. Dalam alinea kedua, mengandung makna tentang cita-cita bangsa Indonesia. Kita lihat lagi isi selanjutnya dari makna alinea, karena di sini kita memberikan pengertian merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu secara berbeda. Nah, ini jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Ini menegaskan bahwa cita bangsa Indonesia dalam arti merdeka. Selanjutnya, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Ini menunjukkan cita bangsa Indonesia untuk bersatu. Selanjutnya, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri, dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Ini menunjukkan cita bangsa Indonesia yang berdaulat. Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Ini menunjukkan atau menegaskan cita bangsa Indonesia yang adil. Indonesia yang makmur berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Ini menunjukkan cita bangsa Indonesia yang makmur. Oke. Selanjutnya kita akan membahas makna alinea ketiga. Oke. Makna alinea ketiga pembukaan UUD NRI tahun 1945 bermakna atau berisikan tentang motivasi spiritual dan pernyataan kemerdekaan. Adapun motivasi spiritual ditunjukkan oleh kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Sedangkan pernyataan kemerdekaan ditunjukkan oleh kalimat maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Mari kita lihat isi pembukaan alinea ketiga. Nah, ini alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, ini bermakna motivasi spiritual. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini mengandung makna pernyataan kemerdekaan. Baik, kita lanjut pada alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pada alinea keempat
mengandung makna tentang tujuan negara Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, susunan atau bentuk negara Republik Indonesia, sistem pemerintahan negara atau kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila. Nah, ini penjelasannya. Di alinea keempat ini merinci tentang prinsip dan pokok kaidah pembentukan negara Indonesia. Prinsip pokok kaidah pembentukan pemerintahan itu meliputi tujuan nasional, penyusunan negara hukum, bentuk negara Republik Indonesia, negara berkedaulatan rakyat, dan dasar negara. Untuk melaksanakan tujuan nasional, maka disusunlah dalam suatu undang-undang dasar. Sedangkan bentuk negara yang dipilih adalah kesatuan dengan kedaulatan rakyat. Nah, mari kita lihat alinea keempat. Dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Kita lihat di baris yang pertama. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, di kalimat ini, membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ini menunjukkan suatu pembentukan pemerintahan negara Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini menunjukkan tujuan nasional negara Indonesia. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Nah, ini menunjukkan suatu pembentukan susunan negara Indonesia yang dibentuk atau yang dibentuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada. Nah, kalimat berkedaulatan rakyat ini menunjukkan tentang sistem pemerintahan negara Indonesia, yaitu berkedaulatan rakyat, kesatuan dengan kedaulatan rakyat. Berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah di akhir kalimat dalam alinea keempat ini adalah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi, pembukaan UUD NRI tahun 1945 ini merupakan stat fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 ini tidak bisa dirubah atau ditambah. Karena dalam pembukaan berisikan dasar negara Indonesia, karena ada dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang terdapat pada alinea keempat UUD pembukaan UUD NRI tahun 1945. Jika pembukaan UUD NRI tahun 1945 ini dirubah atau ditambah, itu artinya akan merubah tatanan negara Indonesia atau mengindikasikan atau memberikan pengertian membentuk atau membuat negara baru. Nah, seperti itu. Untuk latihan soal atau uji kompetensi pada submateri yang pertama ini, yaitu apa saja upaya yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan
negara Indonesia. Tuliskan dalam sebuah tabel. Oke, dan slide terakhir berisikan referensi dalam pembuatan PowerPoint ini, yaitu buku pegangan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Intan Pariwara. Baik, itu tadi adalah presentasi tentang bab 2 pembukaan UUD NRI tahun 1945, di mana dalam isi slide PowerPoint ini membahas tentang submateri yang pertama, yaitu makna pembukaan UUD NRI tahun 1945. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.